Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir Baydawi karya Imam Baydawi. Yang pertama, biografi Imam Baydawi. Al-Baydawi adalah seorang penafsir yang lahir di kota Bayda, dekat dengan kota Shiraz, negara Iran, Persia. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Asy-Syirazi. Nama kunyahnya ialah Abu Sa'id atau Abu Al-Khair, sedangkan lakopnya ialah Nasir ad-Din Al-Baydawi. Di kota Shiraz ini, Al-Baydawi tumbuh dan berkembang menimba ilmu. Ia sempat pula menimba ilmu di kota Baghdad, dan ketika ia kembali ke kampung halaman, ia mampu menjadi seorang hakim agung di Shiraz. Al-Baydawi hidup di mana pada saat itu suasana politik sedang tidak menentu. Sultan yang memegang kekuasaan di Shiraz, yaitu Abu Bakar, dapat dikatakan masih sangat lemah, sehingga ia belum cukup mampu untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Akhirnya mungkin karena kondisi politik yang belum stabil inilah, dan setelah mengikuti saran dari guru spiritualnya yaitu Syekh Muhammad Khoto'i yang memintanya untuk keluar dari pemerintahan. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Al-Baydawi mengembara ke Tabriz hingga ia wafat. Mengenai tahun wafatnya, Al-Subki dan Al-Asnawi menyebutkan bahwa Al-Baydawi wafat pada tahun 691 Hijriah atau 1291 Masehi, sedangkan Ibnu Katsir dan ulama lainnya menyebutkan pada tahun 685 Hijriah atau 1286 Masehi. Dan di kota Tabriz ini ia berhasil menulis kitab tafsir Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Tanbil, nama lain dari tafsir Baydawi. Selanjutnya karya-karya Imam Al-Baydawi. Karya yang pertama yaitu Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Tafsir at-Ta'wil, yaitu nama lain dari tafsir Baydawi. Yang kedua yaitu Syarh Masabih, kitab tentang hadis. Yang ketiga Tawali Anwar. Yang keempat Al-Misbah fi Usul ad-Din. Yang kelima Al-Idah fi Usul ad-Din. Yang keenam Syahr al-Mahsul. Yang ketujuh Syahr al-Muntahab. Yang kedelapan Mirsad al-Ifham ila Mabadi al-Kalam. Yang kesembilan Syahr Minhaj al-Wusul. Yang kesepuluh Minhaj al-Wusul ila Ilmi al-Usul. Yang kesebelas Syahr at-Tanbih. 12 Al-Ghayah al-Quswah fi Dirasah al-Fatawa. Yang ke-13 Syahr al-Kifayah al-Nah. 14 Al-Lubab fi al-Nah. Yang ke-15 Kitab fi al-Mantiq. Yang ke-16 At-Tahdzib wa Akhlaq. Yang ke-17 Nizam at-Tawarikh. Kemudian tentang kitab Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi merupakan kitab atau buku yang sangat populer di kalangan umat muslim maupun non-muslim. Bahkan popularitas tafsir Al-Baydawi di kalangan non-muslim ini menyamai popularitas kitab tafsir Al-Jalalain di kalangan umat muslim. Beberapa bagian dari tafsir Al-Baydawi ini bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Selain itu, ulama-ulama yang hidup setelahnya banyak memberikan komentar terhadap tafsir Al-Baydawi. Komentar-komentar ini biasanya disebut dengan hasyiyah. Hasyiyah terhadap tafsir Al-Baydawi ini terbilang cukup banyak. Menurut Ad-Dhahabi yang memperkirakan bahwa hanya dapat sekitar 40-an. Berbeda dengan Edwin Calverley yang menyebutkan sekitar 80-an, sedangkan penelitian Al-Majmu' al-Malaki menemukan lebih dari 300 hasyiyah. Metodologi penafsiran. Di dalam kitab Anwar al-Tanzir wa Asrar al-Ta'wil, Al-Baydawi mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili atau analitis, sebagaimana kebanyakan kitab-kitab tafsir yang ada pada masa itu, yang mana menafsirkan Al-Quran dengan cara runtut sesuai dengan Mushaf Utsmani. Penafsirannya dari ayat ke ayat dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas.
Dalam penafsiran yang dilakukan Baidawi, ia mengutip berbagai sumber yang ada. Sumber yang beliau kutip ini selain dari Al-Quran tersendiri, ia juga mengutip dari hadis-hadis Nabi. Tak cukup itu, ia juga mengutip beberapa pendapat para sahabat Nabi dan para tabi'in dan pendapat para ulama sebelumnya. Corak penafsiran. Corak yang terdapat di dalam tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil ini tidak hanya satu corak, tetapi di dalamnya ada beberapa corak seperti bahasa akidah, fikih, filsafat, bahkan tasawuf. Karena Al-Baidawi sendiri mempunyai latar belakang keilmuan yang beragam. Namun, sebagai seorang yang beraliran Sunni, penafsirnya cenderung kepada nuansa aliran yang dianutnya. Meskipun beliau banyak merujuk terhadap kitab Al-Kasyaf karya dari Az-Zamakhsyari yang beraliran Mu'tazilah, tetapi Al-Baidawi melakukan seleksi yang ketat, sehingga Al-Baidawi terkadang melewatkan pendapat Az-Zamakhsyari dan tidak jarang pula ia mengkritik aspek kemu'tazilahannya karena tak sependapat dengannya. Sistematika penafsiran. Dari segi sistematika penyusunan, kitab ini diawali dengan menyebut basmalah, tahmid, penjelasan tentang kemukjizatan Al-Quran, signifikansi ilmu tafsir, latar belakang penulisan kitab, baru kemudian diuraikan penafsirannya terhadap Al-Quran. Di akhir kitab tafsirnya ini, ia berusaha untuk mempromosikan keunggulan dan kehebatan tafsirnya yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang ringkas, singkat, dan pendek. Keringkasan penggunaan bahasa dalam tafsir ini secara nyata tampak dari jumlah kitab tafsirnya yang asli, yaitu hanya 2 jilid. Meskipun disiplin keilmuan yang digunakan dan sumber penafsiran hampir sama dengan kitab Mafatih Al-Ghaib dan Al-Kasyaf, namun kedua kitab ini jauh lebih tebal daripada Anwar Al-Tanzil. Selain itu, banyaknya syarah atau hasyiyah mungkin bisa disebut sebagai salah satu indikasi sangat ringkasnya kitab tafsir karya Al-Baidawi ini. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.